Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma shalli. Hari ini masih bertemu dengan saya Kak Syamsul Alim Bahri selaku pengajar pengetahuan kuantitatif. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah ini sudah masuk di pertemuan kedua untuk saya sendiri, Kak Syamsul, masih membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan siswa yang telah bersedia masih mengikuti kegiatan Smart School meskipun di sela-sela ujian sumatif ya. Begitu pula dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendamping ya. Tadi saya lihat di sini ada sekitar 10 sekolah ya yang hadir. Mudah-mudahan kita masih bisa bertahan, memaksimalkan waktu untuk belajar kembali untuk persiapan SNBT atau UTBK tahun 2026. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Kemarin sudah, kita next. Ini sudah kemarin ya. Kemarin itu kita masih membahas tentang teori operasi bilangan. Bilangan yang habis dibagi 1, bilangan yang habis dibagi 2, sampai bilangan yang habis dibagi 8. Kita review sedikit kembali bahwa kapan bilangan itu habis dibagi 2? Ketika bilangan itu adalah bilangan genap. Dengan syarat satuannya harus genap. Nah, ini tidak usah terlalu panjang. Kemudian, kapan ciri-ciri bilangan habis dibagi 3? Masih ingat? Tinggal kita lihat bahwa di mana ketika bilangan habis dibagi 3, ketika jumlah digit-digitnya dia habis dibagi dengan 3. Nah, ini hanya review singkat. Kemudian, apa ciri bilangan yang habis dibagi 4? Ya. Masih ingat kemarin? Tinggal lihat kembali 2 digit terakhir ya. Ketika 2 digit terakhir habis dibagi 4, maka dia pasti habis dibagi dengan 4. Dalam artian 2 digit terakhir adalah bilangan puluhan. Oke. Kemudian, ini bilangan. Nah, yang paling gampang itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 5. Cukup kita perhatikan satuannya. Kalau satuannya 0 atau satuannya 5, maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 5. Oke, ini sudah kemarin. Nah, bagaimana dengan yang habis dibagi 6? Yang habis dibagi 6 berarti digit satuannya harus genap. Dan jumlah digit-digitnya harus juga habis dibagi dengan 3. Ketika habis dibagi 3, maka dia juga merupakan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3. Oke, dan masih banyak lagi. Saya percepat saja yang ini. Karena akan kita bahas soal yang lebih kompleks. Kalau ini kan contoh, namanya juga contoh, pasti lebih mudah. Ini sudah kemarin. Nah, yang 7 ini sudah 8. Ini kemarin kita terakhir sampai 8. Nah, ini memang agak berat sedikit. Kapan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 8? Ketika 3 digit terakhirnya habis dibagi dengan 8. Kemudian yang menjadi kata kunci kembali adalah ini. Kalau 2 angka terakhirnya adalah habis dibagi 8, maka ratusannya pasti genap. Tetapi ketika 2 angka terakhirnya tidak habis dibagi 8, maka ratusannya pasti menjadi ganjil. Di luar dari itu berarti dia merupakan bukan bilangan yang habis dibagi dengan 8. Oke, kita masuk di materi yang kembali. Nah, ini kita kemarin belum bahas sampai di sini. Nah, Kak, apa ya? Kapan ciri bilangan yang habis dibagi dengan 9? Yang pertama, jumlah digit-digitnya harus habis dibagi dengan 9. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat, apakah 819 habis dibagi dengan 9? 819. Kita jumlahkan saja. Ya, 8 tambah 1, 9. 9 tambah 9, 18. Ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semua ini hasilnya adalah 18. Apakah 18 habis dibagi 9? Iya, hasilnya adalah 2. Karena habis dibagi 9, jawabannya adalah 2, berarti 819 merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 9. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau saya punya bilangan 20A17, katanya habis dibagi dengan 9, maka berapa sih nilai dari A? Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Ini dari SMA mana ini? Coba digeser dulu. Kita menyapa dulu. Ya. Ada dari SMA Negeri 9 Goa. Mana lagi? Kita lihat ada Sidrap. Ya, rata-rata Sidrap dengan Goa. Oke. Bagaimana, sehat? Yang lain? Mungkin kalau ada yang mau komentari, menjawab bisa diketik di kolom chat.
Nah, sekarang kita lihat. 20A17. Apakah habis dibagi dengan 9? Ketika dia katanya habis dibagi 9, maka berapa sih nilai dari A? Nah, kita lihat. Yang pertama, kita jumlahkan dulu digit-digitnya. 2 tambah 0 tambah A tambah 1 tambah 7. Ketika kita jumlahkan, kita akan peroleh bahwa nilai dari ini adalah A ditambah dengan 10. A ditambah dengan 10. Katanya, apakah A tambah 10 harus dibagi 9? Berarti berapa nilai A-nya? Ya, pasti jawabannya adalah 8. Kenapa? Karena 10 tambah 8 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 9 habis dibagi 9 hasilnya adalah 2. Bisa ya teman-teman? Kalau bilangan yang habis dibagi 10 ya saya pikir sudah jelas lah. Ya. Nah, ini agak unik sedikit. Apa sih ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan 11? Nah, kita lihat. Yang pertama, kita harus lihat dulu kata kuncinya. Coba perhatikan warna merah di sini. Ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau selisih antara jumlah digit pada angka di tempat ganjil dan di tempat genap itu habis dibagi 11, maka bilangan tersebut merupakan habis dibagi dengan 11. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang kita lihat. Saya punya bilangan 108436162. Apakah ini merupakan bilangan yang habis dibagi 11? Nah, kita lihat dulu mana angka yang ganjil, mana digit yang genap. Nanti diselisihkan, dikurangkan. Hasilnya berapa? Kalau habis dibagi 11, maka bilangan tersebut juga habis dibagi dengan 11. Coba kita lihat. Ya, ganjil, kita anggap yang merah saja. Berarti 183 dengan 6. Yang genapnya yang mana, Kak? 0, 4, 1 dengan 2. Kita jumlahkan. Ya, 1 tambah 8 tambah 3 tambah 6 dapatlah 18 untuk digit ganjilnya. Ya. Kemudian, yang mana genapnya? 0, 4, 1, 2. Oh, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, tadi kata kuncinya adalah yang mana? Selisih. Ya. Berarti tinggal kita kurangkan. 18 dikurangkan dengan 7, hasilnya berapa? 11. 11 ini juga habis dibagi 11. Kenapa? Karena 11 dibagi 11 hasilnya adalah 1. Ya. Artinya apa? 108436162 merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 11. Ya. Saya ingin berbagi sedikit teknik perkalian 11. Teknik perkalian 11 juga merupakan bilangan-bilangan atau perkalian yang sering muncul juga di beberapa jenis tes, termasuk di TPA, TIU, UTBK, dan sebagainya. Contoh misalkan gini, saya punya bilangan 12. 12 dikalikan dengan 11. Ya. Nah, ini trik perkalian 11 ya. Nah, caranya bagaimana, Kak? Satuannya berapa? Satuannya adalah 2. Kita turunkan 2. 2 ditambah 1 berapa? 3. Ya, turun 3. Satuan terakhir, dalam artian puluhannya berapa? 1 atau angka yang paling kiri adalah 1, tinggal diturunkan. Maka kita akan peroleh 132. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kita lihat juga. Ini berlaku bebas, berapapun jumlah digit angkanya. Contoh kita ambil mungkin ratusan. Ya, dari sinilah kita ambil. 132 lah. Kita kalikan lagi dengan 11 misalnya. Berarti 2 turun. 2 tambah 3 hasilnya berapa? 5. 3 tambah 1 hasilnya 4. 1 turun. Maka kita dapatkan hasilnya 1452. Mau lagi dikalikan dengan 11? Bisa. Ya, berarti 2 turun. 2 tambah 5 dapat 7. 5 tambah 4 9. 4 tambah 1 5. 1 turun. Nah, ini masih gampang. Bagaimana yang susah, Kak? Nah, ketika dia sudah penjumlahannya melebihi dari 10. Misalkan 90 2, 8, 3, 6. Coba kita lihat. Kali dengan 11. Berarti 6 turun. 6 tambah 3, 9. 3 tambah 8, 11. Simpan 1. Ya, berarti ini sudah menjadi bukan 8 tapi 9. 9 tambah 2 juga dapat 11. Simpan lagi 1. Berarti bukan 2 yang turun tetapi 3. Maka kita dapatkan 3196. Bisa ya, teman-teman? Ya, nah ini beberapa teknik-teknik perkalian 11. Masih banyak sebenarnya teknik perkalian. Cuman
Kebetulan ini saya bahas tentang habis dibagi dengan 11, di mana pembagian juga dengan perkalian juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita masuk di soalnya. Nah, pertanyaannya, bilangan berikut yang habis dibagi dengan 12. Nah, dari materi-materi yang kakak jelaskan dari pertemuan minggu lalu sampai yang sekarang, apakah ada yang saya jelaskan tentang bilangan yang habis dibagi dengan 11? Tadi kan terakhir yang saya jelaskan hanya sampai habis dibagi dengan 11. Nah, kita lihat dulu, ini 12. Bilangan yang habis 12, ya, berarti ini artinya dia habis dibagi dengan 3 dan habis dibagi dengan 4. Kan gitu? Masih ingat? Apa ciri-cirinya yang habis dibagi dengan 3? Nah, ketika jumlah digit-digitnya, jadi kita jumlahkan digitnya, jumlah digitnya ini habis dibagi dengan 3. Coba kita jumlahkan. Yang ini dulu. 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Berapa itu? 5. Apakah 5 habis dibagi dengan 3? Apakah 5 habis dibagi dengan 3? Ya tidak. Ya. Habis, tidak habis, tapi dia hasilnya menjadi bilangan desimal. Kemudian yang ke B, 2014. Nah, kita lihat 2014. Berarti 2 tambah 0 tambah 1 tambah 4. Berapa itu? 8. Apakah 8 habis dibagi 3? Tidak juga ya, tidak habis. Berarti salah. Kemudian yang C lagi, 2 tambah 0 tambah 1 tambah dengan 6. Oh, hasilnya adalah 9. Apakah 9 habis dibagi dengan 3? Iya, ternyata habis ya, karena 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Berarti kemungkinan jawabannya adalah Charlie. Kita cek lagi. 2 tambah 1, 3 tambah 8, 11. Apakah 11 habis dibagi 3? Tidak juga. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0 hasilnya adalah 4. Apakah 4 habis dibagi 3? Tidak. Ya udah, dari sini sudah terbukti pasti jawabannya adalah Charlie. Seandainya delta dengan error benar, maka kita buktikan lagi mana bilangan yang habis dibagi dengan 4. Tinggal memperhatikan pilihan dua opsi terakhir atau puluhannya. Tetapi karena cuma sendiri Charlie yang habis dibagi dengan 3, maka otomatis cuma Charlie 2016 yang merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 12. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk sedikit soal yang lebih kompleks sedikit, ya. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Bilangan terbesar yang terdiri atas 4 angka, ya, yang habis dibagi dengan 88. Habis dibagi 88, artinya apa? Dia habis dibagi dengan 11, ya toh? Angka 88 di sini. Berarti kata kuncinya 88. Saya tulis di sini saja. Berarti dia habis dibagi dengan 8, dia juga habis dibagi dengan 11. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat tadi. Masih ingat kata kuncinya? Bilangan yang habis dibagi dengan 11. Kita coba kesini dulu. Bilangan yang habis dibagi dengan 11, ciri-cirinya apa tadi? Ketika selisih antara, ya, selisih jumlah digit ganjil dan genap. Ini hasilnya berapa? Ini nanti dia harus habis dibagi dengan 11. Nah, kita lihat. Berarti 9 tambah 5 berapa? Nah, kita tuliskan gini biar lebih gampang. 9 tambah 5, ya, dikurangkan dengan 7 tambah 8. Bisa ya? Kemudian yang B. Mana lagi? 9 tambah 7. Itu kurang ini ya. Kurang 7 tambah 8. Kemudian mana lagi? 9 tambah 8. Kan ganjil ya. 9 tambah 8 dikurang dengan 9 tambah 8. Yang delta. Mencari yang sama. 9 ditambah dengan ini 4 yang ganjil. Kemudian dikurang lagi dengan 9 tambah 4 yang genap. Bisa ya? Kemudian yang error. 9 ditambah 4 dikurang 6 tambah dengan 8. Nah, kita lihat di sini. Oke. 9 tambah 5. Berapa?
14 ya. Berarti di sini 14 dikurang 15. 14 dikurang 15 hasilnya adalah minus 1. Kemudian ini 16 dikurang 15 hasilnya adalah 1. Mana lagi? Ya, 9 tambah 8 17. 17 dikurang 17 sama dengan 0. Oke. Kemudian ini 13 dikurang 13 sama dengan 0. Kalau yang ini 13 dikurang 14 sama dengan minus 1. Berarti kemungkinan jawabannya adalah antara Charlie dengan Delta. Kenapa? Karena 0 ini habis dibagi dengan 11. Berapa hasilnya? Ya 0. Kalau minus 1 tidak habis dibagi dengan 11. Begitu pula 1. Nah sekarang kita lihat lagi kata kunci yang kedua adalah bilangan yang habis dibagi dengan 8. Masih ingat tadi kata kuncinya? Bilangan yang habis dibagi dengan 8, perhatikan ratusannya. Ya, kalau ratusannya, kita lihat dulu. Kalau ratusannya genap, ini kan sisa 2 ya. Ini kan ratusannya adalah ganjil. Masih ingat tadi? Kalau dia bilangan yang habis dibagi dengan 8, maka ratusannya, ya, ratusan yang ganjil, perhatikan 2 digit terakhir. Kalau 2 digit terakhirnya tidak habis dibagi dengan 8, maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 8. Kalau kita lihat 9988, ini kan ganjil nih 9. 2 digit terakhirnya 88. Ini 88 habis dibagi 11. Habis dibagi dengan 8. Berarti ini menjadi salah. Kalau 2 digit terakhirnya habis dibagi 8, maka ratusannya harus genap. Bisa ya? Maka kemungkinan besar jawabannya adalah delta. Nanti teman-teman bisa kembali cek di slide sebelumnya. Oke? Bisa ya? Agak berat, bisa dikitin materi. Nah, bagaimana dengan soal berikut? Katanya bilangan berikut habis dibagi dengan 3, ya, tetapi tidak habis dibagi dengan 5. Nah, kita ingat kembali lagi. Apa ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3? Ciri bilangan yang habis dibagi dengan 3, ini paling gampang. Ketika jumlah digitnya itu habis dibagi dengan 3. Apa ciri bilangan yang habis dibagi 5, Kak? Masih ingat? Jumlah bilangan yang habis dibagi dengan 3 ketika satuannya adalah 0 atau 5. Oke, ini 2 yang harus memenuhi. Tetapi lihat kata kuncinya. Habis dibagi dengan 3, kemudian tidak habis dibagi dengan 5. Bisa? Nah, kita kembali ke laptop. Tinggal kita jumlahkan. 1. Ya, tulis dulu biar lebih gampang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke? Kemudian ini 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Kemudian 1 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 0. Ini 1 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Wah, lumayan besar juga ya. Ya, coba silakan dibantu. Mungkin ada yang sudah menemukan jawabannya, silakan diketik di kolom chat. 2 ditambah 0 tambah 5 tambah 7 tambah dengan 9. Jumlahkan ini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Berarti 15. Apakah 15 habis dibagi dengan 3? Habis. Ya? Dapat 5. Yang B. 1 tambah 3, 4. Tambah 6, 10. 10 tambah 17, 27. Apa 27 habis dibagi 3? Habis juga. Karena 9. 9 kali 3 dapat 27. Kemudian yang C. 1 tambah 4 tambah 6. Ini 10. Dapat 11. Ya. 11 tambah 7, 17. 17 tidak habis dibagi dengan 3. Ya. 17 itu tidak habis dibagi dengan 3. Mana lagi? 5 tambah 1, 6. Tambah 4, 10, 13. 13 juga tidak habis dibagi dengan 3. Mana lagi? 2 tambah 5, 7. Tambah 7, 14. Tambah 9. Berapa? 23 ya. Apakah habis dibagi dengan 3? Tidak juga. Ya. Nah, berarti antara alfa dengan berapa? Sudah memenuhi. Sudah memenuhi syarat yang mana? Syarat yang habis dibagi dengan 3 jumlah digit-digitnya. Tetapi di soal dikatakan ada kata kunci yang lain, di mana tidak habis dibagi dengan 5. Apa satuannya? 0 dengan 5, itu pasti habis dibagi dengan 5. Ini satuannya 5 dengan satuannya 9. Berarti jawabannya apa?
berapa? Alfa menjadi salah. Kenapa salah? Karena satuannya 5. Dan kata kunci diberikan di soal dikatakan dia tidak habis dibagi dengan 5. Oke? Bisa ya teman-teman? Nah, kita lanjut sedikit. Nah, sekarang kita masuk soal dengan bentuk pilihan ganda, tetapi berupa benar salah. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendapatkan, mungkin ada juga yang baru mendapatkan kata kunci ini. Jadi ada beberapa trik yang bisa kita gunakan. Kalau kita lihat, dalam soal benar salah nanti ini, kita akan dihadapkan dengan 4 pernyataan. Yang terdiri dari pernyataan 1, pernyataan 2, 3, dan 4. Kita harus paham, karena opsi A sampai E ini pasti begini terus. Tidak mungkin mengalami perubahan yang signifikan. Kapan dia merupakan opsi bilangan A? Nah, dia merupakan opsi bilangan A ketika jawaban 1, 2, 3 itu merupakan benar. Kalau Bravo hanya 1 dan 3 yang benar. Kalau Charlie hanya 2 dan 4. Kalau Delta hanya 4 yang benar. Dan kapan error? Ketika benar semua. Atau dalam artian 1, 2, 3, 4 merupakan benar semua dari pernyataan yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lihat. Nah ini. Ada triknya juga ya, kita perhatikan. Biar lebih cepat kita menjawab. Perhatikan. Kalau kita yakin salah satu jawaban baik dari 1 ya ataupun 3 benar atau salah, maka perhatikan dulu. Ini kita perhatikan dulu. Mengapa? Karena jawaban 1 dengan 3 ini merupakan jawaban yang paralel. Ketika jawaban 1 menjadi benar, maka jawaban pernyataan nomor 3 pasti juga benar. Jadi tidak perlu lagi kita membuktikan poin nomor 3. Tapi kalau kita membuktikan lagi biar lebih mantap materinya, cakarannya boleh. Tapi kalau dalam ujian ya tidak usah. Karena kalau 1 benar, maka 3 pasti benar. Begitu pula sebaliknya. Kalau jawaban 1 ini menjadi salah, ya, jawaban 1 menjadi salah, maka jawaban 3 juga merupakan salah. Ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan hanya perlu mengecek kebenaran salah satu, baik dari 3 ataupun yang 1. Bisa ya? Kita lihat lagi. Nah, Kak, bagaimana kalau 1 atau 3 ada yang benar? Nah, kalau ada yang benar antara poin 1 atau 3, langsung periksa pernyataan keempat. Ya. Kalau pernyataan 4 benar, ya, maka jawabannya pasti E. Ya, biasanya orang mengatakan 4 benar, pasti 2 benar. 2 benar, belum tentu 4 benar. Ya. Tetapi E yang mana? E tadi ingat, E itu adalah yang semuanya benar. Baik pernyataan 1, 2, 3, ataupun 4. Tetapi kalau jawaban 4 salah, belum tentu 2 salah. Maka kita periksa lagi jawaban kedua. Ya. Kalau jawaban keduanya benar, maka jawabannya adalah alfa. Yang mana tadi alfa? Pernyataan 1, 2, dengan 3. Tetapi ketika jawaban 2 ini menjadi salah, maka jawabannya adalah pasti B. Yang mana tadi tuh 1 dan 3. Tetapi, Kak, bagaimana kalau 1 atau 3 yang salah? Kalau tadi kan 1 atau 3 yang benar. Kalau 1 atau 3 ada yang salah, maka perhatikan lagi. Langsung periksa jawaban 2. Kalau jawaban 2 benar, maka pasti jawabannya adalah Charlie. Tetapi jika jawabannya 2 ini menjadi salah, maka pasti jawabannya adalah delta. Apa yang delta tadi? Hanya 4 yang benar. Oke? Bisa? Kita lihat. Kita masuk di soal. Nah, soalnya bukan lagi tentang operasi bilangan yang habis dibagi. Tapi kita cek dulu. Apakah saya kasih masuk? Oh, ini juga ada. Masih ada ini. Ini masih ada. Ini nanti agak berat nomor 10 sampai yang terakhir. Kita masih ada 2 nomor dulu.
ke nah ini. Ya. Perbandingan peserta SNBT 2023 ya, atau kita gantilah 2026. Lulusan IPA dan IPS itu adalah 3 banding dengan 5 ya. Di antara berikut jumlah peserta ya, ada 208, ada 235, 224 dengan 286. Ditanyakan jumlah peserta SNBT di SMA B. Ya. Kita lihat perbandingannya. Ya, IPA dengan IPS. Ya. Berapa? 3 banding 5. 3 banding 5. Ya, kita ya, tapi kan tidak mungkin langsung kita dapatkan nilainya 3 IPA, IPS 5. Berarti harus ada variabel lain. Jadi kita misalkan IPA ini sama dengan 3X, IPS ya. Kita misalkan ini adalah 5X. Jumlah peserta. Berarti kita jumlahkan. 3X tambah 5X adalah 8X. 8X. Oh, 8X. 8X mana? Ini merupakan jumlah peserta. Nah, tapi nanti akan jumlah pesertanya di SMA B. Nah, kita lihat X-nya. X-nya apa? Jumlah peserta dibagi dengan 8. Nah, di sini kata kuncinya. Artinya apa? Kita harus mencari mana di pernyataan 1, 2, 3, 4 yang merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 8. Masih ingat kata kuncinya? Tadi. Kapan bilangan yang habis dibagi dengan 8? Nah, perhatikan saja ratusannya. Ya. Ratusannya ini, sorry. Ini kan genap, 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 genap. Ya. Tadi kata kuncinya apa? Kalau ratusannya genap, ini 2, maka 2 digit terakhirnya harus habis dibagi dengan 8. Apakah 8 habis dibagi 8? Iya, habis dibagi dengan 1. Berarti 1 benar. 1 benar, 3 pasti benar. Kenapa 3 benar? Coba kita buktikan. Ratusannya genap. 2 digit terakhir 24. Nah, ini 24 juga habis dibagi 8. Ya. 24 bagi 8 hasilnya adalah 3. Ya, ini benar. Sorry. Nah. Kemudian kita cek lagi. Mana poin 4? Ya. Oh, genap. Apakah 86 habis dibagi dengan 8? 8 kali 11, 88. Ya. 8 kali 10, 80. Berarti dia juga tidak habis dibagi dengan 8. Berarti 4 salah. Kita cek lagi. Apakah 35 habis dibagi dengan 8? Tidak juga. Berarti yang benar hanya pernyataan 1 dengan pernyataan 3. Berarti jawabannya adalah bravo. Oke? Jadi konsep-konsep yang kita pelajari tadi, bilangan yang habis dibagi 2 sampai yang habis dibagi dengan 11, itu bisa kita terapkan dengan beberapa persoalan-persoalan matematika seperti di soal yang seperti ini. Jadi kemampuan menganalisis kita betul-betul harus diperkirakan sampai mana sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan matematis terkhusus di pengetahuan kuantitatif. Ya. Sudah. Nah, kalau ini sih masih terbilang gampang ya. Karena coba kita lihat, katanya ada bilangan asli n yang ketika dibagi dengan 7, dia bersisa dengan 2. Nah, ini. Sisanya 2 kalau habis dibagi dengan 7. Tetapi dia bersisa 3 ketika dibagi dengan 4. Ya, coba kita buktikan. 23 ya. 23 kan habis bagi 7, berarti 7 kali berapa dapat 23? Yang paling mendekati 7 kali 3. 7 kali 3 itu kan dapat 21. Sisanya berapa? Sisanya 2. Ah, berarti benar. Tapi kan ada kata kunci yang lain. Ketika dibagi dengan 4, maka sisanya adalah 3. Ya. 4 berarti 4 dibagi dengan 4 artinya 4 kali berapa yang mendekati 23? Kalau 4 kali 6 sudah lewat 24. Oh, 4 kali 5. Apakah 4 kali 5 hasilnya berapa? 20. Oh, sisanya berapa? Sisanya 3. Berarti 1 benar. Kan gitu. Memenuhi 2 persyaratan yang di atas.
1 benar, maka 3 pasti benar. 1 benar, 3 pasti benar, maka periksa langsung nomor 4. 87. Ya. 87 kita buktikan. Apakah 87 ini 7 kali berapa? Hasilnya 87. Kalau misalkan 12 kali 7 berapa ya? 14 simpan 1, 84. Kalau 13 kayaknya lewat deh. 21 simpan 2, 91. Lewat ya. Berarti 7 kali 12 itu hasilnya berapa? 84. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Karena 84 tambah 3 hasilnya 87. Berarti salah. Karena yang diminta di soal ketika habis dibagi dengan 7, maka dia harus bersisa dengan 2. Berarti 4 menjadi salah. Periksa lagi nomor 2. 51. 7 kali berapa dapat 51? 7 kali 7 dapat 49. Sisanya berapa? 2. Oke, benar. Coba kita bagi 4 lagi. 12 kali 4, 48. Ya. 48. Sisanya adalah 3. Karena 48 tambah 3, 49, 50, 51. Maka kita dapatkan poin 2 juga menjadi benar. Oh, artinya apa? 1 benar, 2 benar, 3 benar. Maka jawabannya adalah alfa. Ya, bisa ya teman-teman? Nah, ini soal yang berkaitan tentang operasi-operasi bilangan yang habis dibagi 2 dengan sampai dengan 11. Kita masuk di soal yang lebih susah lagi, di mana berkaitan dengan ini kemarin juga langganan di pengetahuan kuantitatif. Kita perhatikan. Ini berkaitan tentang apa? FPB atau faktor persekutuan terbesar. Ya baku teman sama KPK. Ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Coba kita perhatikan. Katanya gini, faktor persekutuan terbesar setiap 2 bilangan asli A, B, C adalah 1. Ini merupakan kata kuncinya. Faktor persekutuan terbesar, ya. Bilangan A, B dengan C itu adalah 1. Di mana B kali C sama dengan 15 dan A ditambah C sama dengan 13. Maka manakah pernyataan yang benar? Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Biar lebih gampang. FPB kan artinya ya habis dua bilangan atau lebih yang habis membagi beberapa bilangan. Habis membagi bilangan. Nah, tetapi kalau kita lihat kata kuncinya adalah di mana FPB-nya ini harus merupakan 1. Kalau FPB-nya sama dengan 1 itu biasa kita sebut dengan bilangan koprima. Beda bilangan prima, beda bilangan koprima. Bilangan koprima artinya apa? Dia relatif prima. Kalau bilangan prima kan hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, kalau bilangan koprima dia relatif prima. Artinya apa? Pembaginya satu-satunya adalah 1. Nah, bagaimana triknya? Ada triknya biar lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Triknya bagaimana, Kak? Cari 2 bilangan, cari 2 bilangan yang saling berdekatan, Oke? Saya ulangi, triknya bagaimana? Cari 2 bilangan yang saling berdekatan. Contoh, kita lihat B kali C. Ini syarat pertama. Syarat pertama kita lihat B kali C sama dengan 15. Berapa kali berapa yang angkanya saling berdekatan hasilnya 15. Kalau saya pakai 1 kali 15 dia agak jauh karena 1 dengan 15. Kita ganti. Coba kita pakai 5, misalkan 5 lah. 5 kali 3 apakah hasilnya 15? Benar ya? Berarti kemungkinan pertama nilai B-nya adalah 5, nilai C-nya adalah 3. Oke? Ada persyaratan kedua. Persyaratan kedua apa? Nah, itu. A tambah C sama dengan 13. A ditambah dengan C
itu hasilnya berapa? 3, 13. Oke? C-nya kan tadi kita sudah dapat 3. Berarti A-nya berapa? Berapa tambah 3 hasilnya 13? Ya, 10. Dari sini kita bisa lihat bahwa ya, nilai dari A-nya berapa? A-nya 10, B-nya 5, C-nya 3. Nah, sekarang apakah bilangan 3 bilangan ini, bilangan asli ini 5, 10, 3 merupakan FPB yang 1? Ternyata bukan. Kenapa? Karena 10 dengan 5 ini masing-masing bisa dibagi dengan 5. Nah, syaratnya dia hanya satu-satunya pembagiannya adalah 1. Coba kita balik. Ya. B-nya jangan 5 tapi B-nya 3. Berarti B kali C sama dengan 15. Kita anggap B-nya 3, C-nya 5. Oke? Berarti hasilnya adalah 15. Kita buktikan lagi. A ditambah dengan C, hasilnya adalah 15. C-nya berapa? C-nya adalah 5. Ya. C-nya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 15. Oke? Kita buktikan. Mana yang paling mendekati lah. A-nya berapa? Ya. Oh, sorry. Bukan 15. Mana? Oh, 13. Sorry. Mana? Oh, ini 13. Nah. Berapa tambah 5 hasilnya adalah 13. Kalau 9 kan 14. Berarti 8. Nah, dari sini sudah ketahuan. Ya. Jawabannya. Berarti nilai A-nya adalah 8. Nilai B-nya adalah 3. Nilai C-nya adalah 5. Nah, inilah yang benar. Inilah yang merupakan FPB-nya sama dengan 1. Kalau yang ini tadi menjadi salah. Kenapa? Karena 5 dengan 10, oke lah 10 dengan 3 kan masing-masing hanya habis dibagi dengan 1. Tapi 10 dengan 5 bisa dibagi 5, ini juga bisa dibagi 5. Maka tidak terbukti. Nah, inilah angka-angka yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematikanya. Kita tinggal lihat. Apakah pernyataan pertama benar? Katanya, hasil kali ketiga bilangan adalah 120. Kita buktikan. Ya. 8, 3 dengan 5. 8, ya toh? 3 dengan 3, kali dengan 5. Ya, 8 kali 5 dulu 40. 4 kali 3, 120. Benar. Pernyataan pertama benar, maka pernyataan ketiga pasti benar. 1 benar, 3 benar. 1 benar, 3 benar, langsung periksa nomor 4. Set. Apakah jumlah ketiga bilangan adalah 18? 8 tambah 3 tambah 8. Salah ya, karena 8 tambah 5 tambah 3 ini sudah 8. Tambah 8, 16. Salah. Berarti 4 salah. 4 salah, periksa lagi nomor 2. Katanya selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7. Bilangan terbesar adalah berapa? 8. Bilangan terkecil adalah 5. Selisihnya berarti 8 dikurangkan dengan 5. Hasilnya adalah 3. Bukan 7. Maka 2 juga menjadi salah. Oke? Sehingga yang benar hanya 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah beta. Oke? Bisa teman-teman sampai sini? Ini sekitar 5 menit lagi. 5 sampai 6 menit. Satu nomor lagi lah. Dengan soal yang persis sama. Ya. Kali ini tipe soal yang lain. Nah, bagaimana kalau bentuk seperti ini? Nah, ini lebih banyak syarat-syaratnya. Kita lihat. Masih soal yang persis, cuman angkanya agak berbeda sama operasi bilangannya. Masih dikatakan FPB-nya adalah 1. Tapi dengan syarat B dikali C kurang 1 hasilnya adalah 21. Dan 2C kurang A sama dengan 5. Tetapi ini ada kata kuncinya. Nilai A harus lebih kecil daripada 10. Dengan cara yang sama tadi. Kita apa? Kita cari dua angka yang saling berdekatan. Ya. Berarti B buka kurung C ya dikurangkan dengan 1 sama dengan 21. Tinggal kita cari berapa kali berapa hasilnya adalah 21. Ya kemungkinan 7 kali 3. Karena kalau 1 kali 21 angkanya saling berjauhan. Ya anggaplah di sini B-nya 7. Dalam kurungnya 3. Ya berarti C-nya berapa? 4 ya. Karena 4 kurang 1 dapat
3, dapat 21. Oke. Kita tahan dulu. Ada persyaratan kedua. Apa itu? 2C. Ya. 2C dikurangkan dengan A hasilnya adalah 5. C-nya berapa? 4 ya. Berarti 2 kali 4 kurang A-nya berapa? Yang ini mau dicari. Sama dengan 5. 8 dikurang A sama dengan 5. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 3. Oke? A memenuhi juga di sini. Dikatakan nilai A itu harus lebih kecil daripada 10. Ya. Sehingga kita dapatkan nilai bilangan asli FPB-nya sama dengan 1 adalah A-nya sama dengan 3 dari sini. Kemudian B-nya sama dengan 7 dari sini. Kemudian C-nya sama dengan 4 dari sini. Oke. Dari sini sudah jelas. Ini pasti FPB-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena 3, 7, 4 ya hanya habis dibagi dengan 1. Kita buktikan lagi. Tinggal kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh soal. Apakah jumlah ketiga bilangan adalah 14? Jumlah ini coba kita jumlahkan. Mana jumlahkan? 3 tambah 7 tambah 4. Apakah hasilnya 14? Benar ya. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan pertama benar, maka pernyataan ketiga pasti juga benar. Ini benar. Benar. 1, 3 benar. Langsung periksa nomor 4. Jumlah dua bilangan terkecil. Ini kata kuncinya. Jumlah dua bilangan terkecil lebih besar daripada 8. Dua bilangan terkecil yang mana? Dua bilangan terkecil adalah 3 dengan 4. Oh, katanya jumlah dua bilangan terkecil 3 tambah 4 katanya lebih besar daripada 8. Apakah benar atau benar? Ya salah, karena 7 itu tidak lebih besar daripada 8. Sehingga poin pernyataan 4 menjadi salah. Berarti tinggal kita periksa poin nomor 2. Kita cek lagi nih. Apakah bilangan terbesar katanya lebih kecil? Bilangan terbesar katanya lebih kecil daripada 3 kali bilangan terkecil. Nah, bilangan terbesarnya berapa? Bilangan terbesarnya adalah 7. Ya, apakah 7 katanya lebih kecil? Saya tuliskan di atas saja. Apakah 7 itu lebih kecil daripada 3 kali bilangan terkecil? Bilangan terkecilnya berapa? 3. 3 kali 3. Apakah 7 lebih kecil daripada 9? Benar. Sehingga apa? Jawaban 2 adalah benar. Maka yang benar adalah poin 1, 2 dengan 3. Sehingga jawabannya adalah alfa. Oke, bisa ya teman-teman? Kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu betul-betul mematikan ya. 45 menit cepat habis begitu saja. Maka marilah kita maksimalkan waktu-waktu kita dengan aktivitas-aktivitas yang lebih baik ya, digunakan untuk aktivitas yang positif. Kita hindari aktivitas-aktivitas yang negatif. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus semua untuk SNBT. Mungkin ada yang sudah lulus undangan, ada yang belum lulus undangan. Yang belum lulus undangan, mari kita berjuang lagi di SNBT atau di UTBK tahun 2026. Oke, insya Allah mungkin pertemuan kedepannya kita akan lanjut nanti. Masih membahas tentang ini. Baru kita masuk lagi di perpangkatan mungkin. Ya, kalau sudah habis ini. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan masuk di pertemuan selanjutnya minggu depan. Masih bertemu dengan Kak Syamsul Alim Bahri selaku pengajar pengetahuan kuantitatif. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.